of light. You fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace. We seek a lost warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night. We pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ban Suwardi. Dan saya Vinda Sela. Kita baru saja tiba di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman yang berada di kawasan Unit 5 Jaya Makmur, Kabupaten Tulang Bawang. Betul sekali. Rupanya dari lokasinya tidak jauh dari gerbang pintu tol Lambu Kibang ya Kak ya rupanya. Betul. Dan kita akan ikuti perjalanan ini pesantrenku di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman. Words so pure, so true. A guide for me, a guide for you. In sujud, we bow so low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Davika TV. Saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman, tepat di Unit 5 Jaya Makmur, Tulang Bawang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman. Beliau adalah Ustadz Muhammad Sahal. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Iya, di berkah bulan suci Ramadan ini Pak, boleh Siap. kita berbincang-bincang seputar pondok yang Bapak pimpin ya Pak ya? Oh iya, alhamdulillah. Pak Ustadz, boleh tanya Pak, sebenarnya sejarah berdirinya pondok ini Pak, itu dari tahun berapa Pak? Iya, alhamdulillah sejarah Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman ini berdiri di tahun 2021. Dan saya di sini selaku pemimpin pengasuh, ditunjuk Pak Kiai dari Temboro karena pusatnya di Temboro. Ini adalah pondok cabang Temboro yang ada di Tulang Bawang, Unit 5 Jaya Makmur. Dan kita sudah berjalan selama 3 tahun ini, alhamdulillah. Kurang lebih santri ada sekitar 45-50. Itu santriwati dan santriwan Pak? Santriwati dan santriwan, ya alhamdulillah. Ya, dan kalau boleh tahu luasan Pak, lahan yang ada di pondok pesantren ini Pak? Ini berada di luas 20.000 meter persegi atau 2 hektar. Alhamdulillah. 2 hektar ya Pak ya? 2 hektar ya. Dan baru 3 tahun usia dari pondok ini ya Pak pesantren ya? ya, Nah 3 Pak, tahun. kalau boleh tahu Pak, dari para santri sendiri ya Pak ya, ini diasuh oleh berapa ustadz Pak? Alhamdulillah, kita di sini ada ustadz yang putra itu ada 7 dan ustadz yang putri ada 3, kurang lebih 10 ya Pak ya, 7 ustadz dan 3 ustazah ya. Gitu Pak ya. Nah kalau bicara pola pendidikan Pak, apakah di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman ini pola pendidikannya mengacu pada pola pendidikan normal atau formal informal Pak? Kita di sini diarahkan untuk informal, lebih mengarah kepada informal. Begitu juga untuk formalnya kita diarahkan untuk buat paket SMP dan SMA-nya begitu. Jadi mereka melakukan ujian di sekolah-sekolah terdekat. Di sekolah-sekolah terdekat. Okay. Nah, kalau mulai usia Pak, usia yang mondok di sini, ataukah ada syarat-syarat tertentu Pak? Mulai dari usia berapa sampai berapa biasanya? Di sini kita menerima santri itu di usia setelah tamat SD. Oh, setelah tamat SD. Setelah tamat SD, karena pertimbangannya supaya mereka lebih bisa mandiri, buang air kecil dan sebagainya itu sudah bisa mandiri, sehingga kita bisa untuk mengajak untuk kerjasama dalam pembelajaran. Nah, soal biaya, boleh ya. Kalau boleh dikulik sedikit biaya Pak untuk mondok di sini tuh seperti apa Pak, proses atau berapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh mereka? Biaya di sini untuk pendaftaran itu 1.500.000, kemudian per bulannya itu 300, dan kami juga menerima
kalau tidak mampu, anak yatim piatu ataupun yatim, kita di sini kita gratiskan. Oh gitu. Jadi ada ya. keistimewaan khusus untuk Ada. mereka yang yatim piatu ya, Pak ya. Yatim piatu. Tapi dari selama berdiri kurang lebih 3 tahun, adakah yatim piatu yang ikut mondok di sini? Ada. Berapa Ada. jumlahnya, Pak? Kurang lebih anak yatim dan yatim piatu ada sekitar 4 atau 5 begitu. Oh, Ya, banyak ya, Pak. alhamdulillah. Dari lingkungan atau memang ada dari luar daerah, Pak? Ada dari luar daerah. Nah, kalau yang mondok, Pak, di sini, Pak Iya. Ustadz, itu yang terjauh itu dari mana, Pak? Di sini ada yang terjauh dari Palembang. Dari Palembang. Dari Palembang, kemudian dari Bandar Lampung ada, alhamdulillah dari Bandar Lampung. Dan dia sudah dapat 5 sampai 7 juz Al-Qur'an. 5 sampai 7 Iya. juz. Karena Nah, kalau Pak Ustadz, kalau Siap. boleh tahu, kalau mondok di Al-Fatah Baitur Rahman sendiri, ini apa namanya, pendidikan informal apa yang memang menjadi program unggulan dari pondok ini, Pak? ya. Jadi program unggulan yang kita unggulkan di pesantren kita ini adalah tahfiz Qur'annya. Karena diarahkan oleh kiai kita di pusat Temboro, ini adalah untuk bagaimana Qur'annya dihafal, bukan hanya dibaca, dikhatamkan, tapi dihafal. Maka pagi kita buat program hafal Al-Quran, setoran Al-Quran dari jam 6:30 sampai 6:30. Pak Ustadz, boleh Siap. tanya juga nih Pak Ustadz. Kan tadi ada dikatakan bahwa ada kerjasama dengan Pondok Pesantren Temboro yang ada di Jawa Timur ya Pak. Iya. Nah ini kan mulai jenjang dari SMP ya Pak ya, dari lulus SD. Lulus SD. Paling tidak kan secara formal mereka hanya bertahan 3 tahun di sini ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu selanjutnya mereka kemana Pak? Atau masih tinggal di sini atau mereka boleh sekolah ke tempat yang mereka inginkan? Oh ya, setelah mereka dari sini kita arahkan supaya nanti bisa langsung ke pusat, ke Oh, bisa Temboro langsung. ya. Karena di sini kita menyediakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5-nya ke pusat Temboro. Ke pusat Temboro. Iya, ke pusat Temboro. Itu jenjangnya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Dan untuk formalnya kita sediakan. Kita proses untuk menyediakan. Nah, Pak, selama ini Pak, Ya, siap. adakah perhatian dari pemerintah terhadap pondok yang ada ini? Ya alhamdulillah sudah ada berjalan silaturahim, kemudian untuk surat menyurat kita hubungan baik dengan desa, kecamatan, juga kabupaten, alhamdulillah ada hubungan baik. Nah, Pak, selama bulan suci Ramadan ini Pak, Ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan para santri dan santriwati yang ada di sini? Jadi kami terpicu daripada cita-cita guru kami di pusat Temboro. Jadi almarhum Romo Kiai Uzairon, beliau guru kami, beliau mengarahkan bagaimana di bulan suci Ramadan itu perbanyak Al-Quran. Sehingga mulai dari terawih itu kita diarahkan untuk bisa sampai 2 juz ataupun 3 juz. 2 juz ketika terawih, 1 juznya ketika tahajud. Nah, begitu. Sehingga nanti 15 hari kemudian kita sudah menghatamkan Al-Quran. Dan di pusat sendiri, di pusat Temboro, itu guru kita, Masya Allah, di Temboro sudah dibuat dalam bulan suci Ramadan ini, 1 malam itu 30 juz. Luar biasa. Jadi terawihnya itu sampai 30 juz. Selesainya jam 3 atau setengah 4 langsung sahur begitu. Karena memang yang ditonjolkan bagaimana Al-Quran. Dan sedikit saya sampaikan, guru kita di Temboro, Romo Kiai Uzairon, itu beliau itu adalah putranya Romo Kiai Mahmud. Dan beliau itu adalah salah satu Surya NU Jawa Timur. Dan beliau itu santrinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Masya Allah. Dan salah satu pejuang Indonesia untuk memerangi penjajah kita di Indonesia ini di arek-arek Surabaya, di kota Surabaya. Dan diteruskan, dan Romo Kiai Mahmud wafat, kemudian diteruskan Romo Kiai Uzairon, dan beliau juga wafat tahun 2014, diteruskan lagi dengan Romo Kiai Umar Fatullah dan juga Kiai Ubaidillah Ahror yang sekarang di Temboro. Diteruskan 2 kakak beradik dan keluarga besarnya ada Kiai Gus Yusuf. Alhamdulillah di pondok pesantren kita ini sudah kedatangan beliau, Syekhuna Kiai Gus Yusuf Al-Bakir ke sini sudah 2 kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat barokahnya beliau, dan beliau itu masih
Masya Allah masih zuriatnya baginda Nabi Muhammad SAW dan masih keturunannya Sunan Ampel, yang mana Wali Songo itu pimpinannya Wali Songo itu adalah Sunan Ampel. Saya kira begitu. Oke, terakhir Bapak, siap. Ustadz, misal ada para donatur atau mereka yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk pembangunan pondok ini, apakah Bapak selaku pemimpin atau pendiri pondok ini menerima, Pak? Kita yang pertama kita lihat keikhlasannya, kemudian kehalalannya, kemudian karena ini pondok pesantren, karena dalam agama Islam itu paling tertinggi amalan adalah keikhlasan. Kita minta kalau memang dia mau menyumbang dengan harta yang baik, yang halal, dan kita terima. Saya kira seperti itu. Selama ini yang saya jalankan ya seperti itu. Baik Pak Ustadz Muhammad Sahal. Siap. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, mudah-mudahan sama-sama. pondok pesantren ini terus berkembang, terus Amin. menciptakan generasi penerus bangsa dengan karakter Islam yang kuat, yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju lagi. Amin, alhamdulillah. Dan pemirsa Davika TV, kita akan terus mengikuti perjalanan ini pesantrenku di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman di Unit 5 Jaya Makmur Tulang Bawang. Amin, alhamdulillah. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fast Ya pemirsa, masih di Ini Pesantrenku. Saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman Tulang Bawang, dan saat ini saya sudah didampingi berkesempatan bertemu dengan salah satu tenaga pendidik. Assalamualaikum Mbak Uti. Waalaikumsalam Kakak. Terima kasih sudah menemani Ini Pesantrenku untuk berbincang terkait dengan aktivitas dari Pondok Pesantren ini. Boleh sedikit diceritakan mungkin untuk aktivitas pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren ini seperti apa? Kalau untuk santri putri, pembelajaran itu dari pagi itu kami tahfidz. Tahfidz itu menghafal Al-Quran. Kemudian setelah belajar tahfidz kami ada sedikit tidur istirahat sebentar sampai duhur. Setelahnya kemudian kami melakukan pembelajaran kitab, namanya diniyah. Oh, Iya, diniyah kitab itu. jadi berjalan dari pagi sampai Pagi bangun tidur tuh kami terus berjalan setelah mengaji. Ya jam 4 itu kami mulai untuk tahajud, kemudian ada ngaji namanya istighosah, kemudian berlanjut dengan subuh, kemudian hirzian, setelah itu kami piket roan secara bersama. Setelah itu jam 6:30 kami masuk di jam tahfidz tadi, kemudian istirahat. Artinya pendidikan di sini klasifikasinya masuk pendidikan formal juga atau hanya pendidikan agama seperti ngaji kitab saja, Mbak? Ini lebih ke ngaji kitab dengan tahfidz. Jadi metode pembelajarannya itu menghafal Al-Quran dan belajar kitab. Oh, seperti itu. Kalau untuk pendidikan formalnya sendiri ada atau tidak di sini? Pendidikan formal kami ambil paket. Ada, cuman diambil paket SMP dan paket SMA. Oh, baik. Ada berapa jumlah santri dan juga santriwati yang mondok di sini? Untuk santriwati kurang lebihnya 20 orang. Sudah, karena kami baru merintis ya, kurang lebihnya jalan 3 tahun pondok ini. Jadi ya, Kalau untuk santriwatinya sekitar 20 orang. Iya. Kalau santri laki-laki kurang lebih ada? santri laki-laki kurang lebih mungkin 30 orang. Oh, jadi kurang lebih hampir 50 orang di sini, dan itu sekitar sini saja yang mondok atau dari luaran juga? Ada dari luar itu paling jauh mungkin Palembang. Wah, ada dari provinsi sebelah berarti. Iya, ada. Selain kegiatan belajar agama dan juga kegiatan pendidikan formal yang diambil paket,
itu tadi, ada kegiatan apa lagi mungkin yang bisa diterangkan di sini? Eskul mungkin yang lain atau seperti Kalau apa? untuk santriwati, eskul itu ada semacam olahraga juga, tapi Olahraga tidak apa itu? olahraga boxing, tapi tidak seperti yang laki-laki, karena kita kan di luar di dalam, jadinya tidak seperti laki-laki bisa mengekspornya di luar seperti itu kan. Oh, jadi ada kegiatan olahraga seperti bela diri seperti itu. Iya. Baik. Kalau untuk asrama sendiri di sini mondoknya juga di asrama sekaligus atau ada mungkin yang sebagian juga tidak di asrama atau seperti apa? Alhamdulillah kami semua di asrama. Oh, jadi di semua. asrama. Jadi tidak ada yang kayak ngalong pulang pergi itu tidak ada. Ya. Jadi semuanya di sini dari kegiatan pembelajaran, makan, tidur segala Segalanya sesuatunya di sini dari bangun sampai tidur lagi, semua kegiatan di dalam pesantren. Tidak ada yang pulang pergi untuk belajar saja, tidak ada. Terakhir mungkin untuk masa mukim untuk belajar di pondok ini berapa tahun kurang lebihnya? Kurang lebihnya 4 tahun. Kurang lebih 4 Iya, tahun. kemudian nanti dilanjut di pusatnya di Temburu sana. Mungkin kalau tidak 3 ya sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun kurang lebih. Mungkin saya boleh ditunjukkan untuk fasilitas ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di sini mungkinnya dengan Mbak Uti ya. Kita boleh menuju ke sana ya. Ya pemirsa, saya baru saja tadi berjalan-jalan diajak oleh Mbak Uti, salah satu tenaga pengajar yang ada di pondok pesantren ini untuk melihat sejumlah fasilitas yang ada di pondok pesantren ini. Salah satu yang menarik tadi di depan ada salah satu bangunan yang sedang dibangun. Itu boleh tahu untuk bangunan apa? Itu pembangunan masjid Uh-uh. yang insya Allah nantinya akan digunakan untuk santri putra beribadah di situ karena selama ini kan belum ada masjidnya. Oh. Jadinya masih di dalam ruangan yang dijadikan musola. Oh begitu. Insya Allah nanti akan ke depannya jika pembangunan itu sudah selesai akan pindah ke situ. Insya Allah nanti Ramadan mungkin sudah segera diselesaikan agar terawih bisa nyaman di situ. Oh, jadi nanti rencananya yang pasti akan segera diselesaikan agar segera rampung di situ. Iya. Tapi menariknya ini kan masih suasana Ramadan. Di suasana Ramadan di awal ini aktivitas apa mungkin yang dilakukan di pondok pesantren ini? Oh, kalau untuk bulan Ramadan aktivitas yang biasanya dilakukan oleh santriwati itu mengaji ya pastinya, tadarus. Mungkin ditargetkan itu satu harinya 3 juz. Satu harinya 3 3 juz. juz dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Kemudian kalau untuk taraweh itu biasanya kami memakai 2 juz. Setiap Untuk malamnya. bacaannya? Iya. Untuk bacaannya 2 juz, untuk tahajudnya malam nanti itu 1 juz. Justru malah semakin padat kegiatan ketika Ramadan Iya. atau mungkin sama saja seperti kegiatan Kalau untuk seperti hari biasa? kegiatan lebih ke Ramadan kami padatkan. Justru lebih padat. Iya, ketika Ramadan. Santri dan santriwati tidak diliburkan mungkin untuk Ramadan? Libur kemungkinan 20 Ramadan kami pulangkan semua santri agar di rumah nanti bisa mengisi-ngisi waktu-waktu luangnya mengaji ketika di pesantren, melanjutkan jika belum hatam ngajinya agar tadarusnya dihatamkan ketika dia di rumah nanti. Itu mungkin 20 Ramadan kami pulangkan semua. 20 Ramadan, Iya. berarti 10 hari sebelum ini nantinya ya? Iya, 10 Seperti hari itu. sebelum lebaran. Sebelum Lebaran. Dan menariknya lagi, ini rata-rata saya lihat santri dan juga santriwatinya adalah anak-anak Gen Z. Iya. Adakah cerita tersendiri tantangan dari seorang tenaga pendidik ketika mengajar anak-anak Gen Z sendiri? Kalau untuk tantangan itu pasti ada ya Kak ya, karena kan kami juga menjadi tenaga pendidik itu kan menjadi orang tua ya bagi mereka ketika di pesantren. Itu seperti mereka kadang untuk diomongin tuh kan kadang kayak kurang ya. Oh, sulit kami- untuk- iya, butuh kesabaran, kesulitan. Butuh kesabaran lebih seperti Iya. dan juga mungkin memahami zaman mereka seperti itu ya. Iya, karena kami kan mengikuti mereka seperti apa. Terakhir deh boleh untuk harapan di bulan Ramadan ini untuk para santri juga santriwati sebagai seorang tenaga pendidik seperti apa? Ya, kalau untuk pengalaman ya, itu sangat memuaskan bagi saya Kak, karena seperti mengajar itu kan meluangkan waktu ya untuk mereka, berbagi waktu untuk mereka, karena mereka juga kan membutuhkan perhatian yang lebih untuk mereka masuk di pesantren ini. Kami memahami mereka seperti apa.
perhatian seperti apa yang mereka butuhkan, ya kami berikan kepada mereka seperti itu. Jadi harapannya agar mereka juga nyaman belajar di sini dan juga bisa menggapai angan dan juga masa depan mereka seperti itu. Bisa melanjutkan misi mereka. Pendidikan lebih tinggi, salah satunya seperti itu. Baik pemirsa, ini pesantrenku, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu tenaga pendidik yang ada di pondok pesantren ini. Terus ikuti perjalanan kami hanya di ini pesantrenku. Kita boleh langsung menuju ke sana ya? Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of light. Ya pemirsa, tadi baru saja saya mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren ini, dan juga saat ini saya sudah bersama dengan salah satu santriwati yang berkenan untuk diajak berbincang. Ini dengan Mbak siapa? Boleh kita berkenalan? Ya, nama saya Atika Mubasyiroh. Saya asal dari Uni 2 Tulang Bawang. Terus saya kelas 3 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Iya. Ini menarik sekali. Berarti sekitar sini ya, dari Kabupaten Tulang Bawang kan masih dari Kabupaten Tulang Bawang seperti itu. Tapi kan di Kabupaten Tulang Bawang sendiri banyak sekali pondok pesantren. Alasannya kenapa sih kalau boleh tahu pilih pondok pesantren Al-Fatah sendiri? Karena Pondok Al-Fatah ini dari cabang Temboro, terus dekat juga dari lingkungan rumah, jadi nggak terlalu jauh untuk merepotkan orang tua untuk menjenguk gitu. Jadi nyaman aja di sini. Jadi nyaman, cari yang terdekat dan juga cabang dari pusat Temboro tadi itu tadi ya. Kemudian mungkin boleh ceritakan sedikit saja kesan ataupun pesan selama belajar di pondok pesantren ini. Kesannya nyaman, terus dia juga terjaga di sini, terkontrol oleh guru-guru. Terus abis itu juga bangunannya juga ya lumayan nyaman untuk ditempatin. Terus teman-temannya enak-enak gitu kan. Terus iya. Berarti sudah berapa lama mondok di sini Mbak Atika? Kurang lebih 3 tahun di sini. Kurang lebih 3 tahun. Berarti bentar lagi akan segera lulus? Iya, lanjut ke Jawa. Lanjut ke Jawa, ke pusat ya berarti ya. Semangat terus belajarnya ya. Semangat selalu. Itu tadi pemirsa percakapan saya dengan salah satu santriwati yang ada pondok pesantren ini. Ya Allah, please hear our call. Forgive our sins, embrace us all when this blessing. Pemirsa Davika TV, saat ini masih di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman, Tulang Bawang. Dan saat ini saya bersama salah satu santri yang ada di Pondok Pesantren ini. Halo, Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan Alif Alif. Alif sendiri dari mana? dari Palembang. Dari Palembang. Jauh ya? Iya, Oke, Alif sendiri kalau untuk sekolah sudah kelas berapa ini? 3 SMA. Kelas 3 SMA. Nah, mondok di sini sudah berapa lama? Udah 1 tahunan 1 tahunan. Kalau boleh tahu cita-citanya Alif apa nih? menjadi TNI. Menjadi TNI yang memiliki dasar-dasar agama yang kuat, makanya memilih mondok ya. Mondok. Nah, kenapa memilih pondok pesantren yang jauh dari kota kelahiran Palembang, lebih milih ke Al-Fatah di Lampung ini? Ya, karena salah satunya mau bahagiain kedua orang tua juga.
mau menolong orang tua di akhirat nanti, Amin. mau menghafalkan Al-Quran biar bisa menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua. Kenapa? Ada hal-hal yang membuat Alif sedih? Enggak juga. Oke, Alif, kalau boleh tahu, sampai saat ini Alif sudah hafal berapa juz? Untuk hafalannya baru 1 juz. Baru 1 juz ya, tapi akan terus ditingkatkan ya? Iya. Oke deh, Alif, ada pesan-pesan khusus barangkali untuk teman-teman di rumah atau mungkin untuk teman-teman di pondok pesantren ini? Boleh? Teman-teman yang di rumah tetap semangat, harus membahagiakan kedua orang tua. Mungkin itu ya. Itu aja. Iya, Pak. Oke, pemirsa Dafika TV, itu dia bincang-bincang saya dengan salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Fatah Baitur Rahman, Tulang Bawang. Terima kasih dan masih terus bersama Ini Pesantrenku. Terus saksikan Ini Pesantrenku Hanya di Dafika TV. tepuk tangan. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The Quran's words, so pure, so true, a guide for me, a guide for you. In sujood, we bow